Tapi lebih gampang diingat nggak sih? Madrid lawan ini 1-0 ini kalau Boston lawan ini 130 berapa kan lebih susah nggak sih? Ini Messi ada di Arsenal. Mungkin orang-orang itu di malam hari akan sadar gitu sepertiga malam ngapain gue ngebelain Immobile ya. Kayak gue pengen banget gituin orang gitu. Messi ada di Arsenal. Tapi gue termasuk yang membela yang lu sebut FJW. Gimana tuh? Messi ada di Arsenal. Ada fans Juve ngatain Inter dapat penalti. Ini kan masalahnya panitia liga versus ex panitia liga. Oke, kembali lagi di Ngalcio, channel sepak bola skala mikro. Nah, ini karena lagi jeda kompetisi, kita terlalu banyak bahas di luar, kita lupa dengan yang ada di dalam. Iya. Terus serius dari kemarin. Iya, gue pengen tanya nih, lu kalian tuh tipe-tipe hosting kayak gimana nih? Soalnya mereka debat muluan. Kita bawa perdebatan ini ke permukaan. Biar menambah debat lagi di sana. Iya. Nah, lu lawan, lu tipe hosting kayak gimana? Gua lebih nyalahin pemain sendiri ya. Daripada nyalahin pemain lawan, ntar kan diserang. Karena gua nggak tahan sama serangan lawan gitu. Sensitif ya hati ya. Sensitif. Gua baperan gua. Jadi mending inilah ngeledekin pemain sendiri gitu. Lebih aman gitu. Karena kalau ada yang ngelawan kan gua fans tim ini juga gitu. Jadi ngapain lu ributin? Itu bisa kita lihat kenapa dia sering mengkritik pemerintahan sendiri. Oh iya, di pemerintahan negara lain gitu kan. Betul. Sendiri aja yang dikritik oke. Ngerti gua alurnya masuknya pas banget itu asli. Cocok masuknya. Kalau lu Rom, tipe hosting kayak gimana? Kalau gua lebih yang suka pakai statistik sebenarnya. Pandit komputer. Pandit komputer. Lebih suka yang pakai statistik. Karena gua biasanya main FM. Oke. Jadi gue suka yang berhubungan dengan taktik, terus berdasarkan data gitu loh. Jadi kayak yang Berarti nggak ngerti sepak bola dia. Kata iya Layar kaca doang. layar kaca aja, maksudnya Tapi berdasarkan itu. memang secara nggak langsung data berhubungan sih. Nggak, gue lebih suka ngebahas itu maksudnya dibanding kayak debat siapa yang terbaik antara Ronaldo, Messi gitu loh. Ya kalau gue ngelihatnya dari statistiknya aja gitu. Kalau menurut gue lebih melihat kayak gitunya. Realnya aja lah. Daripada angan-angan doang jadi domba kan. Berarti kan kalau statistik tuh after match, ya kan? After match dan iya sebenarnya sih after match. Mid match juga ada statistiknya. Maksudnya kayak head to head kan sebelum match tuh. Nah, itu juga bisa jadi bahan gitu buat gua kayak misalnya gua mau nge-tweet apa atau mau ngebahas apa kayak gitu. Makanya sering prediksi dia. Oh iya, walaupun 2 musim lalu itu kebalikannya, tapi benar. Kalau gua megang ini yang menang yang ini, berarti tapi kan benar prediksi gua berarti kan. Nah, pokoknya kalau gua yang pegang tuh kalah nah gitu. Tapi dia bukan prediksi kardus, lebih ke plastik. Prediksi plastik. lebih ini ya susah diurai ya. Lu kalau lu dah Apa ya? Ya fans layar kaca sejati sih gue. Gue nggak beli merch-nya klub kecuali Spokat doang tuh kemarin karena keren juga itu New Balance Roma. Terus gue tipikal kalau sama rival ya ngapain follow-followan gitu misalnya ada Viale gitu. Ngapain follow-followan anjir terus ya kalau karena cinta gue sama Roma nggak sebesar benci gue sama Lazio gitu. Jadi ngapain gitu kayak Inter sama Milan kayak ya ini hanya pertandingan dini aja nge-tweet nih kayak so manis-manis ngapain anjir. Bentrok ya, Do ya? Iya kayak bullshit aja sih. Terus yang penting ya hajar aja gitu lu benci klub rival ya benci lah. Taruh itu dalam diri lu gitu. Lu kayak dendam lah kayak Orochimaru gitu. Orochimaru sih anjing. Udah amat dah. berarti dia pro ujaran kebencian. Benar. Lu kalau tinggal di sono gampang kena hoax tuh, Do. Mau walaupun dia tahu hoax tetap dimakan gitu loh. Udah di setir dia. Tapi karena layar kaca banget ya gue pasti nonton Roma gitu. Maksudnya event jam 2, jam 3 gitu. Walau nggak sehat buat badan pasti gue nonton Roma sih. Even gue dulu pernah di klien yang di wilayah Indonesia Timur yang ujung-ujungnya main jam 4 gitu. Beda 2 jam ya gue tetap nonton karena gue fans layar kaca sejati. Brazil semua, so gue udah sama Belanda Belanda banyak. Lu Apa? Ya lu sendiri gimana? lu Kaget deh ditanya. Kaget. Lu sendiri Lu gimana? apaan? Gue sebenarnya bukan fans bola. Lu ngebahas yang lain ya. Ya gue sebenarnya bukan fans bola, jujur Fans aja. apa? Cuma melihat bola itu punya pasar sendiri jadi seru. Sebenarnya gue ngikutin bola biar di tongkrongan kalau ditanya asik aja. Kan ada pasti kan temen lu yang tiba-tiba di kantor gimana nih?
Nah, gue tuh nggak mau ketinggalan obrolan itu, jadi gue nonton bola. Jadi lo berusaha relate di dunia nyata melalui sepak bola. Karena ada fakta men, gue sempat ada yang lucu tuh, bener tuh kalau ngomongin tongkrongan. Jadi pernah ada temen gue nggak suka bola sama sekali, nggak ngerti bola gitu loh. Tapi sosokan main PS-nya. Dia pakai ini kan, terus temen gue ada yang nanya, iseng ngasih dia tebakan depan orang-orang gitu. Coba tebak Messi klubnya di mana? Dia diem aja. Pokoknya dicengin deh kalau nggak bisa jawab. Dijawab, lu yakin dikasih pilihan itu salah semua. Terus dia yakin dijawab Messi ada di Arsenal. Pokoknya Messi di Arsenal kata dia. Itu jadi akhirnya dia malu sendiri. Tapi gue setuju tuh, makanya kalau di tongkrongan biar nggak dicengin kayaknya harus tahu bola. Sama biar nggak kayak bapak-bapak komplek biasa yang kalau nonton bola cakep nih putih. Cakep putih. Kagak tahu timnya kan. Cakep nih putih ya. Arkop ya. Gue mau kayak gitu, makanya gue nonton. Pokoknya semua pemain luar disamain nama Ismail Sofyan aja. Terus kalau dulu bapak-bapak komplain ke rumah gue yang ditanya, wah cakep itu Gattuso mainnya, yang main Inter lawan siapa? Gattuso dibahas, gue bilang. Tapi ini fun fact ya. Ada yang ngira Cristiano Ronaldo itu sama Ronaldo gendut sama orang. Iya itu ada. Iya kan, ada kan? Banyak itu banyak. Ada. Kok Ronaldo jadi kayak gini sekarang? Lah ini yang Mungkin dulu ada yang mikir juga mereka ada kakak kali ya. Pasti. Karena nama sama ya kan. Lah Karena sekarang nanya. semuanya kan harus dijelasin ya, Ronaldo, Cristiano Ronaldo sama. Sekarang kita kalau ngomong Ronaldo Brazil kan biasanya Ronaldo botak gitu biar jelas. Kalau kita nggak pakai embel-embel itu ya udah orang ya balik lagi mikirnya Ronaldo CR gitu kan. Ada lagi Ronaldo satu lagi dari Indonesia kan? Iya. Ronaldo Kuate. Oh iya. Ada. Tahu gue bola ini. Turunan Ghana tapi. Iya kan ada yang ngeliat Cristiano Ronaldo, dulu rambutnya yang ini ya katanya gitu aja. Iya, jauh banget ini Ronaldo yang di badannya kagak gendut-gendut. Nyokap gue taunya Ronaldo Wati. Sinetron ada sinetron. Iya, Rohaye ya. Sekarang udah semana ya tuh bocah ya? Nah lu kalau misalnya di tongkrongan ketemu orang yang so asik kayak gitu, bahas bola tapi dia nggak ngerti-ngerti amat, lu mau posisikan diri lu sebagai apa? Yang ngajarin kan ada kan? Iya. Yang ngajarin banget atau Gue yang lebih ke yain aja gue. Gue biar apa ya, biar nggak lama gitu. berarti lu males dong. Maksudnya menunjukkan muka males apa excited kalau ngobrol sama orang kayak gitu? Ya, males aja. Maksudnya kalau apalagi yang terlalu mendasar ya. Ya udahlah, yain aja, paling cuman beberapa aja yang dibenerin gitu, sisanya mah kalau dia bilang jago ya udah. Dia bilang Dalbert sekelas Maicon, ya udah ya udah yain aja. Maksudnya jadi apa ya? Gue males terkesannya jadi sotoy gitu. Jadi mending ya udah yain. Soalnya bener kayak lu bilang tadi tuh orang-orang tua gitu kan. Gue di tempat gue tinggal tuh banyak yang begitu dan ya udah gue. Soalnya pasti kalau lu nggak tahu bola dan nggak ada ini, obrolannya cuman macet tadi. Jakarta lu jangan pertanyaan gitu dah. Berangkat lewat mana? Iya. Hujan nggak? Nah kalau ini gue mau nanya nih Dok, kalau lu gimana Dok? Apa? Ya soal yang tadi pertanyaan Iksan. Kalau ada orang so asik. Iya. Ya udah sih. Sebenarnya tergantung nih dia generasi mana nih. Kalau misalnya generasi gue nggak ngerti bola sih gue bully. Asli pasti. Sama gue. Maksudnya kayak lo gue terlalu subjektif ya, maksudnya lo laki terus umuran gue terus lo nggak nonton bola, nggak ngerti bola sama sekali, ini pasti orang nggak asik nih. Gue bodo amat terserah orang bilang ya. Nah tapi kalau misalnya Gen Z, mereka sangat wajar nggak ngerti bola gitu. Gue banyak teman kantor yang kelahiran 98, 97 tuh dia nggak ngerti bola. Ternyata emang pasar bergeser, lo sebenarnya bola tuh membosankan nih kalau kata Gen Z gitu, karena 90 menit lo kotak-katik, golnya juga nggak nyampe 5, nggak nyampe 4. Mereka lebih suka e-sport dan sekarang bergeser malah mereka lebih suka ke basket karena sisi entertainmentnya itu gitu. Dan juga pilihan, ini kan YouTube banyak, pilihan streaming banyak. Buat apa nonton yang membosankan gitu? Mereka pasti akan milih, iya 90 menit, terus nyampe depan diving, terus juga VAR-nya dongo gitu kan. Maksudnya ya itu sih tergantung dulu nih orang umur berapa gitu. Kalau seumuran gue terus gue tahu nih dia temen SD gue dulu suka Batistuta, sekarang kagak ngerti bola sih, ya gue ceng-cengin sih. Sama gue juga gitu, kalau ada yang so tahu di bapak yang nggak tahu bola gitu gue cengin itu. Gue cengin. Itu kayak temen gue itu contohnya bilang gue kerjain apa Messi di Arsenal gitu segala macam, terus Messi orang Spanyol dia percaya gitu kan, pas akhirnya dia tahu dia main di Barca kan masih gue kerjain lagi gitu. Tapi ini gue pernah dengar katanya mau ada peraturan sepak bola secara waktu mau dirubah, jadi katanya tuh formatnya tuh mainnya tuh cuman kalau di total 60 menit. Ya. 60. Jadi kalau apa
out atau apa itu waktunya berhenti. Cuman kan sebenarnya hitungannya Enggak loh. Gua apa ya? Enggak setuju lah sama perubahan-perubahan yang radikal ya itu ya kalau Iya, terlalu radikal lah. Lo untuk mengembalikan bola ke kitanya dulu, ditonton sama semua kalangan, sama semua orang, sama semua generasi lah. Dengan membuat peraturan kayak gitu sih enggak banget lah. Karena kan itu si Agnelli apa siapa gitu yang bilang perubahan peraturan itu dibikin kan untuk menarik minat anak-anak baru gitu. Gen Z lah katakanlah. Jadi biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu ngebosenin gitu. Ya gue bilang bullshit sih itu. Peraturan-peraturan kayak gitu ya. Sebenarnya udah dicoba main lain, kalau selebrasi diganti sama Pargo ya kan. Tapi sekarang udah mulai banyak bro. Mungkin ini buat narik minat Gen Z ya. Cuplikan bola pakai gol-gol gitu. Iya kan? Misalnya selebrasinya dang ngezoom musik jedak-jeduk. Udah mulai banyak tuh. Terus di YouTube banyak juga tuh. Kita mikirnya pertandingan bener ya, taunya PS. ya anjing. Itu kan anjing banget itu ya. Gue sering PS nontonnya pantesan cuma 5 menit terus full match katanya pas gue lihat. Tahu PS. Itu bedanya Gen Z sama lu. Iya. Dia udah tahu di tip kalau Gen Z bohong nih. Enggak, Gen Z bukannya udah tahu bohong nih, udah tahu nih PS gitu. Kalau lu udah tahu nih PS masih lupa ya. Terus ditonton 5 menit nih kayaknya PS telat sadar. Itu sih udah ketuaan anjing. Gue sih masih ingat kok pas pertama anjing PS udah dengar komentatornya udah suara Peter Drury ya. Udah FIFA nih atau apa gitu. Nah Dok, tapi gue penasaran sama penonton basket di Indo emang jauh ya bedanya dibanding sama penonton bola di Indo gitu. Agak sih tetap pasti banyak kan bola, tapi maksudnya dari sampel kecil aja di sekitar gue tuh kayak yang anak-anak muda. Gue kan di konsultan tuh maksudnya kayak sering anak-anak muda malah engage-nya sama basket karena dia entertaining, dan juga makanya gue sebenarnya agak against omongannya Wanda yang tadi nih, katanya ya Agnelli bener mau ngetarik atensi anak muda ya. Emang itu caranya. Lu sebenarnya kalau lu udah nonton basket tuh rada membosankan ngelihat orang guling-gulingan 3 menit, narik waktu, injury time, terus juga nanti lempar bola nunggu waktu lagi, itu rada membosankan sih. Makanya wajar banget sih Gen Z tidak terlalu tertarik dengan sepak bola gitu. Iya sih, menarik sih. Kayak lo misalnya waktu berhenti gitu. Emang kenapa masalahnya kan jadi nggak ada injury time gitu. Jadi nggak ada main injury time. Terus juga lo jadi nggak ada dalam otak lo untuk wasting time gitu. Jadi dalam otak lo ya udah nyerang bertahan gitu. Gak ada skenario wasting time. Kalau di basket kan ada 24 second gitu. Kalau lo udah 24 detik lo kagak nyerang gitu, ya kan bola akan pindah gitu kan ke tim lawan. Kan bola enggak kan, lo bisa aja sebenarnya oper-operan di belakang gitu kan sampai 60 menit sampai gitu ya. 60 menit gitu kan. Itu yang sebenarnya olahraga Amerika mungkin secara entertainment visioner. Terus juga skornya terlihat 2 gitu kan, sekali masuk 2, jadi kayak banyak gitu. Kayak banyak gitu kan. Coba bola 1-0 gitu. Terus tapi lebih 120 gampang, menit. Tapi lebih gampang dingin enggak sih? Madrid lawan ini 1-0 ini kalau Boston lawan ini 130 berapa kan lebih susah nggak sih diinin. Ya makanya obrolannya mungkin bukan itu jadinya. Yes, makanya obrolannya mungkin game 1 menang siapa kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu skornya lah ya. Iya, karena udah terlalu banyak. Karena kan mereka juga sistemnya kalau udah gugur kan playoff gitu. Jadi best of 7 bisa jadi 7 kali match nih 2 gitu. Oh, jadi gue bukan yang peminat basket, gue baru tahu tuh. Jadi kalau 24 detik nggak nyerang-nyerang bola peraturannya pindah. Dan juga kalau lo misalnya dari lo sisi defense nih, offset belakang ya. Iya, di belakang lo hanya cuman 8 detik doang, lo harus ke depan. Jadi lo disuruh untuk gerak terus. Jadi nggak ada yang idle misalnya di belakang Busquets oper Puyol balik Busquets kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Ada waktunya gitu, deadline nih, lo harus ke depan nyerang. Berarti kalau mau ngerubah sepak bola lebih entertain digituin juga kali ya. Oke, dari kiper ke back cuman boleh 2 menit. Ya itu. Nah, 2 menit itu harus ke tengah tuh selama 2 menit lagi itu. Nah, di situ baru itu mungkin ada studinya juga sih. Makanya yang paling rasional kan katanya ada mau ngurangin waktu ini kan, nggak jadi 90 menit kan bola.
Ya jadi kan dengan ngepresnya waktu kan akan lebih Dan sedikit itu mau untuk buat buang waktu. Setahu gue itu mau diuji coba ya. Diuji coba di Neto, kasta gitu ya. berapa? Bersih ya, bersih. Iya benar. Iya mau diuji coba ke apa? Divisi berapa gitu, apa di pramusim nanti kalau nggak salah itu mau. Jadi kan lo mau nggak mau nyerang gitu. Lo mau nggak mau menyerang, mencetak gol gitu. Karena lo kalau di 90 menit, taruhlah lo pasti akan spare waktu. Kalau gue unggul duluan, gue 30 menit bertahan gitu kan. Aja berarti model-model Diego Simeone wah nggak kepake dong tuh. Ya nggak kepake, Tahan yang mulu. miskin taktik nggak kepake. Tapi sulit sih itu kalau di bola ya, di apa diterapin di bola gitu. Maksudnya ya ini kan bola lapangan Segede-gedenya lah. berapa kali lapangan basket lah katakan. Iya. Jadi ya lo bisa mati kayaknya sih kalau main gitu. Yes. Soalnya kita main futsal yang lapangan kecil aja segitu yang ya hampir sama lah kayak basket dan nyerang-nyerang mulu. Ya lebih capek main futsal kan daripada main bola. Ngop ya. Iya, Malah gerak main terus. bola gitu. Jadi ini semakin sempit lapangannya semakin banyak gerak sebenarnya. Tapi ya paling rasional sih kalau menurut gue ngurangin waktu menit 90 menit Iya, itu jadi sih. 60. Udah iya, gitu. kamera, iya. Sekarang udah lumayan lah ketika lo di sideline udah pakai 4K yang bokeh gitu Iya, kan. iya, Tuh udah fix keren dan suffix tuh. tuh. Iya, VAR-nya juga kadang kan akan lebih seru jika VAR itu dari studio VAR-nya audionya keluar gitu. Lo kenapa di side ini enggak, kenapa di side ini iya? Itu kan coba lo bayangin lebih transparan ya. Iya, coba lo bayangin ada fans muda nih mencoba menyukai non Juventus gitu atau non Inter atau tim kayak Sampdoria gitu kan. Ketika lo di ini nama VAR terus dirugikan kan jadi gue nggak males deh jadi nonton bola baru mulai nonton bola gue udah dicurangin kayak gitu. Sama ini setelah game bikin kayak ILC gitu. Lain lu sini aja Infren. Biar orang pada tahu. Nah, ini kan sekarang sebenarnya budayanya bergeser ya. Kalau gua kan mungkin dulu lebih banyak ngomongin bola di warkop, warung kopi atau di tongkrongan. Sekarang kan bergeser ke sosmed nih. Di sosmed lu tetap jadi diri lu sendiri atau menjadi orang lain. Iya. Ini bagus nih. Ini lu gimana sebagai fans? Kalau gue Bola. sih tetap jadi yang kayak gitu ya, maksudnya tetap yang bahas statistik karena gue suka bikin yang kayak gitu lah, gue suka bikin thread kayak gitu kan semua gue datanya nggak mau kayak ya ada yang dari opini pribadi gue tuh ada, cuman nggak sebanyak kayak dari statistiknya dari apanya, jadi biar orang sendiri bisa ngelihat emang ini bagus atau enggak gitu loh, bisa menilai sendiri lah kayak gitu. Kalau gue masih tipe yang kayak gitu sebagai tipe fans ya, tipe fans gue lebih ngomongin sebagai fans sepak bola lah secara umum gitu. Gue lebih yang kayak gitu sih dibanding yang kayak apa sih yang terlalu ngebela banget klubnya, ngebela banget timnya sampai ngata-ngatain orang tuh kayak ya menurut gue itu udah gak penting. Lu Justru itu. Abdo, Sama siapa? Jale. Sama. Tak khusus Immobile. Kalau gue agak lebih berat ya, lebih quote unquote lebay di Twitter ya, karena di sosmed itu gampang banget drawing amarah orang-orang gitu. Kayak lucu aja gitu, lu apa ya, ini olahraga doang gitu tapi lu kok kayak serius banget gitu. Makanya gue suka banget pancing-pancing emosi gitu. Padahal mah gue di luar biasa aja gitu. Apalagi gue fans klub yang jarang juara gitu. Jadi kalem aja bos gitu kan. Jadi ya kayak gue terstrapping dalam hal gue nge-trap orang-orang untuk yang haus akan debat gitu. Kayak gue jelek-jelekin Immobile walaupun emang jelek banget gitu kan. Tetap ya. Tambah lo. Walaupun super jelek gitu, tapi enak ditambah-tambahin bumbu gitu biar kayak makin kesel gitu kan. Mungkin orang-orang itu di malam hari akan sadar gitu, sepertiga malam ngapain gue ngebelain Immobile ya. Kayak gue pengen banget gituin orang gitu. Sampai dia sadar di sepertiga malam tadi. Sepertiga malam. Kalau lu San gimana San ngelihat orang-orang di digital nih San fans? Ya gue sebenarnya sama kayak Aldo sih. Di sisi lain gue menikmati, tapi kalau gue nanya lagi, ngapain juga ya? Iya. Iya benar. Benar ngapain juga gitu. Jadi gue makanya mikir sampai ada orang yang ngatain sampai akhirnya jadi bawa-bawa ngerembet keluar hal sepak bola, keluarga atau apalah. Sampai mau santet, sampai mau apa gitu kayak fuck off banget sih lu. Sumpah iya. Tapi ada satu lagi nih yang menarik nih, Wan. Gue bikin istilah satu baru lagi nih buat ada satu fans yang gue sebut. Ini istilah ya bukan ini. Itu namanya
FJW. Yoi. Apa tuh? Football Justice Warrior. Itu kan biasanya kan ya. SJW kan umumnya udah pada tahu lah. Ini ada lagi nih FJW nih, Wan. Lu mungkin bisa jelaskan, lu lebih paham. Anjing. Lo yang lempar nape Wanda yang tanggung jawab? Biarin. Lempar ini. Yang tanggung jawab Nggak, jadi singkatnya Football Justice Warrior tuh yang kayak apa namanya, kayak kita misalnya nggak suka sama beberapa tim, beberapa pemain gitu loh. Ya kayak ada orang istilah-istilah disebutkan nih pemain ini misalnya kardus atau apalah kayak gitu-gitu, nggak suka, nggak boleh gitu lo tahu, maksudnya karena nih pemain ini sebenarnya bagus bla 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 kayak gitu ya. Padahal itu juga balik lagi ke bumbu lagi yang kayak tadi si Aldo bilang. Kalau gue pribadi memang gue nggak pernah atau nggak suka juga gue untuk ngomong-ngomong ngata-ngatain yang kayak gitu, ngerti nggak? Tapi kalau ngeliat kayak gitu bukan berarti gue langsung kayak, wah lu nggak boleh kayak gitu. Gue mah yang tipe yang bodoh amat gitu. Kalau lu tipe yang termasuk FJW kan, langsung nge-counter ada orang yang misalnya gue ngatain Lautaro nih, lu langsung kayak gitu, wah Lautaro tuh gini nih. Terlepas lu misalnya bukan fans Inter gitu loh. Lu jujur aja sebelum gue capture gitu. Gue apa ya? Ini guanya yang FJW apa bukan gitu? Ceritanya lu ngelihatnya. Oh, ya memang banyak sih yang kayak gitu ya. Maksudnya orang-orang yang mencari pembenaran sendiri gitu. Bahkan ya kayak kemarin lah. Ada yang nyebut ada yang ngebandingin Immobile sama Giroud gitu. Itu kan agak-agak beda situasinya ya. Tapi ya itu tadi FJW, maksudnya ya kalau kita sekarang biasa kita kenal SJW itu kan suka mencari pembenaran versi dia sendiri. Mau itu nyambung atau enggak ya pokoknya disambungin aja lah. Biar masuk gitu kan. Dan itu memang terjadi juga di sepak bola, dan gua pun terkadang kalau ada Terkadang jadi seperti itu. Kalau terkadang nih seru nih. Iya, kalau ada misalnya ada pemain yang gue suka gitu di gituin ya, gue juga akan begitu. Bener. Karena cuman yang nggak membabi buta juga sih. Maksud gue sewajarnya aja lah. Kalau gue sewajarnya aja. Kalau memang yang mengatakan itu tetap pada pendiriannya, ya udah gue sih bodo amat. Yang penting gue udah mengomentari apa yang gue tahu, apa yang gue yakini, ya udah. Kalau yang lain enggak sih ya bodo amat lah. Tapi gue termasuk yang membela yang lu sebut FJW. Gimana tuh? Kenapa dia harus rela mengorbankan waktunya buat mengcounter omongan orang? Karena lu nonton bola itu butuh superioritas. Oke. Misalnya lu dukung ini, ketika tim lu menang kan, lu merasa superior. Begitupun mungkin di sisi lain di luar sepak bola, misalnya, wah ini orang belum tahu banyak udah ngata-ngatain. Gue harus ngasih dia penjelasan. Kayak lu tadi kan lu bilang kalau misalnya di tongkrongan ada temen lu yang gak ngerti, gue ceramain. Kalau gue ngebully, kalau gue ngebully bukan ceramain. Iya, maksudnya itu pun cuma bergeser doang gitu. Iya. Bener. Bahwa gue lebih superior. Soal bergeser ini pun yang kemarin sempat terjadi ya, ketika ada fans Juve ngatain Inter dapat penalti gitu. Ini kan masalahnya panitia liga versus ex panitia liga. Nah, enggak nih. Nah, ini kan terusin. Ini kan maksud gua ya tipikal SJW di di kehidupan sosial kita lah. Nah, di sepak bola ya gitu. Dia yang selama ini yang ya anggap selalu diuntungkan wasit gitu karena penalti. Tiba-tiba ngatain lawan ketika lawan yang timnya itu dapat penalti gitu. Dan itu menurut gua ya lo selama ini kayak gitu. Kenapa sekarang lo tiba-tiba jadi yang paling terzolimi gitu di sepak bola? Kemana aja selama ini? Dan kalau kita lihat hitung 3 musim terakhir lah, tim dia juga yang tetap lebih banyak dapat penalti gitu daripada Inter atau Milan atau tim lain ya. Atau bahkan Immobile gitu. Sabar Wan. Slow Wan, tenang. Sedih Mumpung temanya pas. Iya, tapi kadang gue juga ngeliat ya ada FJW kayak gitu, kayak ya udah sih gitu, lu terserah orang mau komen itu apa sebenarnya. Jelas. Nggak perlu harus lu respon juga gitu loh. Fans Juve ributin penalti itu kan lucu aja buat gue dan gitu. Makanya sempat gua counter, dan gua counternya pun ya gitu doang, nggak gimana. Iya. Jadi ya udah. Baiklah. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini kan sebenarnya perdebatan itu kan Ya. sering terjadi ya kan, never ending. Pernah terlalu perasaan sampai nggak bisa tidur? Enggak sih. Enggak sih, gua enggak.
Nih. Jujur kagak sama sekali. Gua tim gua udah begitu gitu. Gimana anjir, lebih kocak kalau baper anjir. Iya sih. Udah capek lah. Udah dewasa lah. Ya udahlah. Mungkin sampai di situ Gua aja. paling baper gua bener. Ditanya mulu, jadi kesel. Bukan baper sama ini sama orangnya lu, bawel lu bener. Rumah kayaknya pemain yang baper sama lu dah. Lea tuh. Baper kayaknya sama lu, Bro. Tapi sebenarnya ada masanya lu tim lu kalah tuh lu nggak bisa tidur tuh ada masanya. Pasti lah, pasti. Pasti. Oh iyalah. Itu mah beda. Pasti. Tapi kalau misalnya omongan orang ngehit ke gua sampai gua baper, gua nggak pernah sih. Nah, maksudnya kan Selalu aja. sebenarnya pas udah tim kalah tambah lagi omongan orang kan itu makin ini. Untung pada zaman gua pernah kayak gitu yang ngerasa sedih banget sampai pengen nangis tim gua kalah gitu ya. Itu belum aktif di sosmed ngerti ya. Iya, sama. Kalau ada mungkin bisa ribut itu, tapi kan zaman itu enggak, jadi ya alhamdulillah. Ini soal pendewasaan diri aja ya. Tuh. Sini. Maksudnya kan- Emang fans Serie A tuh aku. Maksudnya enggak, kalau dulu ya kayak kata Romzi gitu. Ada yang ngatain jadi kita ikut emosi gitu. Itu kan ya mungkin karena dulu kita masih bocil. Kalau sekarang kan ya gue dulu sering lah ngatain Milan atau Juve atau rival lain anjing apa segala macam. Sekarang sih udah kagak, maksudnya udah Lebih pakai ini ya. Gue dulu pun nggak pernah kayak kewan. Bunuh gitu. Buset. kagak. Iya maksudnya kalau sekarang sih ya udah sekedarnya aja, maksudnya kita udah ngelewatin masa-masa itu. Kalau sekarang sih udah nggak di level ngatain rival itulah, apa bahasa-bahasa Kasar gitu lah ya. Kalau gue tapi ya gue memang aja sih gue. gue juga memang udah nggak kayak gitu. Tapi kalau ada yang kayak gitu gue suka nonton ya. Gue ikutin misalnya infonya di grup koordinat dong, nah gitu aja udah. Siapa nih sama siapa nih, jebret gitu. Oke nih. konteks Konteks gitu. Kalau si Aldo kan koordinat bang katanya. Oke. Jadi kesimpulannya kita harus belajar stoikisme. Balik lagi. Oke, cukup sampai sini. Ciao. Ciao.